Bagaimana agar kita bisa selalu sabar, tahapan proses belajarnya dan bagaimana marah yang dibolehkan dalam Islam. Hampir sama semua ya. Jadi kalau bagaimana supaya kita bisa sabar, peran pertama baca fadilah sabar. Tadi yang kita bacain semua itu fadilah namanya. Dengan kita tahu ada janji Allah dalam ayat tadi tentang masalah janji surga, pahalanya dilipat gandakan segala macam. Dan ini masih banyak teman-teman hadisnya ya. Saya tidak nukil semua. Kalau antum ketik di Google mungkin tentang fadilah sabar akan keluar semua banyak. Atau antum baca buku Riyadhus Shalihin tentang bab sabar, banyak sekali hadis. Ya, mungkin saya tidak sebutkan semua tadi. Jadi poin-poin besarnya. Baca fadilahnya dulu. Kita kalau ingin mengerjakan satu perbuatan ibadah supaya rajin, misalnya sholat malam, sebelum tidur baca fadilah sholat malam, kita akan rajin bangun sholat malam. Mau sedekah, baca fadilah sedekah. Mau haji umrah, baca fadilah haji dan umrah. Kita akan semangat. Jihad, baca fadilah jihad. Kita akan semangat tuh. Gitu. Jadi itu dulu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, fahamin itu, renungin dan amalkan. Jadi kalau sedang terjadi masalah, memang dipakai ilmunya. Jangan nanti begitu ada masalah lalu kita lupakan apa yang sudah kita baca. Praktekin ilmunya. Kemudian yang ketiga, jangan konsultasi dalam setiap masalah kecuali pada ahlinya saja, yaitu para ulama dan dai. Jangan cerita sama teman-teman. Berapa banyak rumah tangga rusak karena cerita sama temannya. Bahkan saya selalu tekankan dalam pelatihan rumah tangga saya teman-teman sekalian, jangan ceritain masalah walaupun sama orang tua kalau perlu. Kecuali orang tua kita bijak, faham agama. Kalau enggak, berapa banyak orang tua kita emosional lalu kemudian menceraikan kita sama pasangan kita. Kesalahan. Kalau orang alim teman-teman kita tanya, Ustadz, Kiai, siapalah yang kita panggil sebagai syekh, ya, tolong saya punya masalah begini, apa solusinya? Pasti panduannya ke agama, gitu kan? Ada hadis Nabi SAW begini, ada begini, sabarlah, berdoalah, sholat malam lah, istikharah lah, dan seterusnya. Maka kita dipandu ke agama, itu yang paling tepat. Tapi kalau kita komunikasi dengan orang, ingat, bermusyawarah jangan bermusyawarah dengan orang yang bodoh dalam agama, pertama. Yang kedua, jangan musyawarah dengan orang yang lebih sedikit pengalaman atau belum melaluinya. Banyak orang, dia konsultasi sama temannya belum nikah, dia tanya masalah pernikahan. Nyambung nggak kira-kira? Ada orang berpoligami, musyawarah sama temannya yang tidak poligami, nggak bakal nyambung. Harus dengan orang yang sudah praktisinya, nggak bisa. Ada orang yang sudah tanya orang tentang haji, orang itu belum pernah haji, nggak ada pengalaman sama sekali. Dengan orang yang sudah pulang punya pengalaman, punya ilmu, beda semuanya. Maka jangan musyawarah dengan orang yang tidak punya ilmu atau kurang pengalaman, ini nggak bisa. Ini harus teman-teman. Dan jangan ceritakan kepada sembarang orang, apalagi orang awam nih, umum orang, teman. Ada orang subhanallah lewat satu kampung tahu kalau ini masalahnya apa. Karena semua orang sudah dicerita sama dia, sudah tahu nggak istri saya begini. Semua orang tahu, suami saya begini. Satu orang, semua orang tahu masalahnya. Jadilah hamba Allah teman-teman yang jalan di muka bumi, orang tidak tahu tentang antum sama sekali. Baik, antum jalan, yang penting antum dalam keadaan baik, sabar dalam masalah-masalah. Kecuali memang ahlinya. Bagaimana kita mendapatkan jodoh yang terbaik? Sabar yang seperti apa untuk mendapatkan yang terbaik? Tadi ada pertanyaan juga di sini ya. Marah yang seperti apa yang diperbolehkan? Marah kalau melanggar hukum Allah, dan kita boleh tegas. Ini nggak boleh loh, ini larang, haram loh. Nggak boleh. Istrinya keluar rumah, kembali, haram. Kamu harus kembali, tegas, itu boleh. Ya, yang tidak boleh kasar. Kasar itu matanya melotot, kata-katanya luar biasa, mungkin semua kebun binatang keluar. Ya. Itu nggak boleh. Dan kita lihat, kalau seandainya dalam agama begini, terutama ini banyak masalah rumah tangga ya. Rumah tangga itu kalau mau tentram teman-teman, jangan menginapkan masalah. Selain konsultasi sama orang lain tadi, jangan konsultasi kecuali kepada ahlinya, ulama, dan jangan menginapkan masalah. Clearkan, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Udah, jangan nginapin, karena kalau sudah nginap, apalagi keluar rumah, ini udah luar biasa. Di dalam rumah ada 10 setan, di luar ada 7.000 setan, gitu kan. Malah tambah rumit. Saya tahu ada orang sampai ayahnya akhirnya terlibat dalam bagi ke anak perempuan ini sampai perceraian terjadi, baru dia nyesal. Karena setiap ada masalah selalu ayahnya, ayah begini, suami saya begini. Padahal sebenarnya dia suka sama suaminya. Akhirnya ayahnya kena sering dikeluhkan, keluh kesahkan, begitu anaknya pulang dia bilang kamu nggak boleh kembali lagi. Udah, kamu sudah masalah. Tapi suami saya begini, nggak bisa. Kau kan sudah sering ngeluh, suamimu begini. Akhirnya dia nyesal sendiri. Tapi terjadi perceraian. Diceraikan dengan cara paksa. Didatangkan wali, datangkan bukti-bukti memang ada. Kalau laki-laki dia pernah begini, pernah begitu, akhirnya terceraikan. Tapi penyesalan terjadi pada orang ini karena salah ya. Kalau kita mendapatkan jodoh yang terbaik, semua kembali ke agama.
agamanya yang didahulukan, dan itulah orang yang terbaik. Kata Nabi SAW bagi kaum wanita dan walinya, ayahnya, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, terima lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi bukan kekayaan, bukan titel pendidikan dan seterusnya, gitu kan. Bagi laki-laki juga begitu, wanita dinikahi karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, hidupmu akan tentram. Jadi memang agama yang sudah tidak disuruh lagi sholat, tidak disuruh lagi tutup aurat, memang sudah aman semuanya. Minta sama Allah, sujud, ya, biasakan minta kepada Allah SWT, akan diberikan. Apakah sabar ada batasnya? Tentu saja, kalau memang orang sudah sama sekali tidak bisa tahan dan dia mau, gitu kan, kata Nabi SAW begini, kalau kalian, janganlah kalian berharap kematian. Kalau lagi sakit parah sekali atau masalah lagi berat, kata Nabi SAW, jangan kalian harapkan kematian. Tapi kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan, kata Nabi, ucapkanlah, ya Allah, kalau kehidupan lebih baik buat saya, lanjutkan. Kalau kehidupan buruk buat saya, wafatkan. Nabi SAW ajarkan caranya. Kalau betul-betul orang itu sudah merasa tidak sabar. Tapi kalau insya Allah dia bisa sabar, ya Alhamdulillah, itu jauh lebih baik gitu. Kalau sampai mati kita nggak bisa bayar utang, padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana Ustaz? Tentu saja, yang paling pertama teman-teman, jangan utang kecuali darurat, itu dulu. Jangan buka pintu utang. Ada orang subhanallah dari utang ke utang, ini nggak boleh. Membuka utang secara sengaja bisa masuk dalam bab dosa loh ya. Karena membayarnya wajib, gitu kan. Apalagi kalau menunda. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah zulm, kezaliman, dosa besar. Nggak boleh. Jadi ulama masukkan kalau utang tanpa sebab, dia mampu, maka ini kezaliman, nggak boleh. Kenapa dia buka masalah hidupnya di situ? Kalau dia mati, kan jadi masalah. Gitu kan? Sampai orang mati syahid aja, diampuni semua kecuali utangnya. Nggak boleh. Ada pernah sahabat meninggal, masih punya utang dengan orang Yahudi. Maka temannya mimpi kalau di lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu waktu ditanya kenapa tuh, dia bilang ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar. Jadi memang harusnya ya kita hati-hati, jangan utang kecuali darurat, memang penting. Dan memang jalankan sunnah Nabi SAW, siapa yang utang niat dari awal membayarnya, Allah akan mudahkan dia melunasinya. Dan siapa yang dari awal utang niat tidak mau bayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Ini yang pertama, gitu kan? Jadi jangan utang teman-teman sekalian kecuali memang penting. Yang kedua, kalau sudah terlanjur utang, jangan menghindar. Jangan lari dari pemilik piutang teman-teman sekalian. Tampilkan wajah kita, datang ke sana. Maaf ya, saya betul-betul tidak bisa bayar. Tapi saya niat mau bayar. Bisa ditulis akad apa, kesepakatan apa. Dan saya akan berusaha. Insya Allah kalau orang niat betul-betul mau membayar, Allah mudahkan. Jangan menghindar. Yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum. Bisa juga orang yang pemilik piutang itu dia sedang terzalimi, dia doakan keburukan, malah jadi susah. Ada orang nggak ditelepon, nggak diangkat. Ya, di SMS gak dibalas, padahal waktu mau pinjam luar biasa usahanya dia untuk mendekat, gitu kan. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi jangan menghindar, jangan menghindar. Kemudian yang ketiga, dahulukan hutang dari semua kebutuhan. Sekarang pendapatan antum 1 juta, 2 juta per bulan. Utang antum ada 1 juta misalnya. Kalau dibayar setengah mungkin saya tidak bisa hidup, susah, 1 juta aja. Baik, datangi orangnya. Maaf ya, saya punya gaji 2 juta, pas-pasan saya nggak punya. Saya harus bayar mungkin 300.000 per bulan. Bisa nggak? Saya bayar ini, saya selesaikan. Atau 500.000. Negosiasilah sama dia maksimal. Dan sampaikan apa adanya. Memang saya nggak bisa. Kalau diambil semua saya nggak bisa hidup. Anak saya butuh susu, istri saya butuh uang, dan seterusnya. Maka insya Allah dengan cara ini, mudah-mudahan bisa tertanggulangi masalah utang itu. Kalau sampai meninggal pun tidak bisa bayar, maka tentu dianjurkan untuk mewasiatkan ya. Mewasiatkan. Dan bagi teman-teman yang punya piutang, dengarkan hadisnya, yang punya piutang, yang mengutangkan orang. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengeluarkan atau memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah akan mudahkan urusannya pada hari kiamat. Atau siapa yang memudahkan seorang muslim keluar dari masalahnya di dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari masalah-masalah di akhirat. Kata ulama termasuk adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang. Termasuk dalamnya adalah utang ini. Kalau dia meninggal juga tidak, maka tulis wasiat ya teman-teman sekalian. Tulis wasiat. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapapun yang terlintas di benaknya 3 hari sesuatu yang dia khawatirkan membahayakan dia di akhirat, maka semestinya dia menulisnya. Tulis, saya punya utang sama si fulan. Kalau saya meninggal tidak sempat bayar, tolong ada kerabat saya menyelesaikannya gitu loh. Saya mewasiatkan ini, mewasiatkan itu, kita wasiatkan.
Apakah baik mendoakan yang tidak baik bagi orang yang telah menyakiti kita? Tentu saja kalau dikatakan baik, jawabannya tidak baik. Tapi boleh atau tidak boleh. Orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Makanya kata Nabi SAW, dan kepada Muadz bin Jabal waktu ke Yaman, kau akan dakwahi ahli kitab dan seterusnya, diperintahkan untuk mendakwahi rukun Islam dan rukun iman. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati hai Muadz dari harta mereka, jangan sampai kau sentuh hartanya yang bukan hakmu, dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi, walaupun mereka kafir, mereka ahli kitab, tidak ada hijab antara mereka sama Allah. Sampai ulama mengatakan satu-satunya doa orang kafir diterima cuma pada saat mereka terzalimi. Semua orang terzalimi Allah tolong, gitu kan? Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian di sini masalah, ya, kalau orang menzalimi orang lain. Tapi kalau kita terzalimi lalu kita doakan dia, misal kita doakan supaya Allah hukum, itu hak kita, boleh saja. Tapi kalau antum mau lebih baik, tadi tanya baik atau tidak? Baik adalah antum doakan supaya dapat hidayah. Misal ada orang utang sama kita nggak bayar, kita katakan ya Allah, mana lebih baik nih teman-teman? Kalau kita bilang gini, ya Allah putuskan kakinya, ya Allah berhentikan detak jantungnya, apalah, ya. Jangan diamalin ini ya. Ini saya kasih contoh saja. Mana lebih baik teman-teman daripada ya Allah susahin hidupnya? Mana lebih baik? Kalau Allah kasih misalnya, baik kakinya putus atau dia jantungnya berhenti, dia mati, kan selesai. Terbalas dendam kita, baik yang kita dendam tapi tidak dapat apa yang kita inginkan. Mana lebih baik dengan yang satu lagi untuk bilang ya Allah berikan hidayah dia, mudahkan dia untuk menyelesaikan utangnya secepat mungkin karena saya membutuhkan ya Allah. Mana lebih baik? Kalau dia dapat hidayah, dia bayar, selama dia jadi baik setelah itu kena doa, antum panen pahalanya. Kan gitu, lebih baik doakan kebaikan. Saya dan suami telah berkeluarga selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini pula saya dan mertua tinggal serumah. Banyak hal yang terjadi antara saya, suami dan mertua, seperti cekcok, perselisihan. Apa yang harus kami lakukan agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi bumerang bagi kami, tidak menjadi dosa bagi kami, karena selama ini mertua memang ikut tinggal bersama kami. Tentu saja kalau bisa pisah rumah lebih baik ya, kalau bisa pisah rumah. Kalau nggak bisa ya sabar. Sabar, ada orang dicoba di macam-macam. Ini lagi dicoba sama mertua. Jadi kita kalau menikah sama seseorang, maka kita tidak bisa putuskan jalur nasabnya dia. Mertua kita itu tetap orang tua pasangan kita sampai abadi. Kan gitu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian pada hari kiamat. Gitu kan. Gak terputus itu. Tadi dikatakan orang kalau masuk surga, kalau dia saleh, dia sabar, orang tuanya dan kerabatnya juga akan ikut. Gitu kan. Jadi gak terputus semua itu. Maka kita harusnya bisa bersabar. Kalau ada sesuatu yang kita harus sampaikan, nasihati, uruskan apa adanya. Tetap ngotot ya sudah, sabarin aja. Saran saya kalau keadaannya betul-betul sudah sangat terdesak, artinya mertua ini selalu mencampuri segala, antum batasi interaksi. Pada saat perlu, ketemu, assalamualaikum salam, atau beli makanan atau apa. Dia ngomong apa-apa dengarin, habis itu tinggalkan. Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ini insya Allah akan lebih membantu. Sabar coba. Dan kadang-kadang subhanallah orang itu kalau emosional gitu kan, ada seorang ikhwah begitu, mertuanya selalu setiap datang cerewet, selalu marah-marah, selalu segala. Saya sarankan, sudah dengar aja, habis itu antum tinggalkan. Betul-betul akhirnya mertuanya capek sendiri, kata-katanya sudah habis. Gitu kan. Mau marah apa lagi? Setiap hari ini mertuanya nggak pernah respon. Karena orang kalau marah, responnya dia antum marah. Maka terjadilah unsur di sini. Sama-sama aja dua-duanya jelek tadi saya bilang kan. Tapi kalau orang marah kita diam, kita dengarin aja. Orang dari jauh sudah lihat, oh ini yang baik nih, ini yang buruk. Ya. Dalam keadaan terdesak, misal akan datang penagih utang besok, sedangkan hari ini masih tidak memiliki uang. Sudah ikhtiar sekian lama dan cukup kerja keras, sudah berdoa, namun pertolongan belum datang juga. Bagaimana cara bersabarnya? Temuin, sampaikan apa adanya. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Kejujuran modal keberhasilan seorang muslim. Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Baik, ini mungkin karena sudah masuk waktu, saya tidak bisa bacain semua karena masih banyak teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.